Halo teman-teman, nah di video kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua PPN yang menyuruh untuk menjelaskan apa itu demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru dan masa reformasi sampai sekarang. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Teman-teman, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru itu dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Nah, sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Presiden Soeharto setelah menggulingkan Presiden Soekarno melalui peristiwa gerakan 30 September dan stabilisasi politik. Nah, demokrasi Pancasila pada masa ini itu berbeda dengan demokrasi liberal yang ada sebelumnya, yang lebih menekankan pada sistem multipartai dan kebebasan yang lebih besar. Nah, teman-teman, pada masa Orde yang baru, demokrasi Pancasila itu diterapkan dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan politik, menjaga keamanan nasional, serta mempercepat pembangunan ekonomi. Nah, meskipun namanya itu demokrasi Pancasila yang digunakan, praktik politik pada masa ini itu cenderung otoriter karena kekuasaan Soeharto sangat dominan dan kontrol negara terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang sangat kuat. Nah, teman-teman, ada beberapa ciri khas demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu antara lain, yang pertama itu ada sentralisasi kekuasaan. Presiden Soeharto itu memegang kekuasaan yang sangat besar dan dominan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sebagian besar berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Pemilihan umum dan pemilu pun seringkali dilakukan dengan sangat terbatas, dengan adanya partai politik yang dikendalikan oleh pemerintah. Yang kedua itu ada bipartisme dan Golkar. Hanya ada dua kelompok utama dalam politik pada masa Orde Baru, yaitu golongan karya atau Golkar yang merupakan kendaraan politik utama untuk mendukung Soeharto, serta partai-partai lainnya yang dibatasi ruang gerakannya. Partai-partai seperti PDI atau Partai Demokrasi Indonesia dan PPP atau Partai Persatuan Pembangunan ada tetapi sangat terbatas dalam peran dan kebebasan. Yang ketiga ada kontrol terhadap media. Media massa dan kebebasan pers sangat dibatasi. Pemerintahan Orde Baru itu melakukan kontrol terhadap media, baik cetak maupun elektronik, untuk memastikan bahwa informasi yang disebarkan sesuai dengan agenda pemerintah dan tidak menentang rezim. Yang keempat ada pembangunan ekonomi. Pada masa ini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, meskipun dengan adanya ketimpangan sosial. Pemerintah itu mengutamakan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi, tetapi dengan fokus pada stabilitas politik dan kekuasaan. Nah, teman-teman, yang kelima itu ada represion terhadap oposisi. Kritik terhadap pemerintahan, terutama dari oposisi politik, seringkali ditekan dengan cara yang keras. Tindak kekerasan dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas sering terjadi, terutama terhadap aktivis, mahasiswa, atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintahan. Dan yang keenam itu ada stabilisasi politik dan keamanan. Pemerintah Orde Baru itu menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan ekonomi. Nah, oleh karena itu, ada kebijakan yang memberikan ruang terbatas untuk kebebasan politik dan sosial dengan fokus utama pada kestabilan negara. Nah, teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan demokrasi era reformasi yang dimulai dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Teman-teman, demokrasi era reformasi dimulai setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang mengakhiri lebih dari 3 dekade kekuasaan otoriter. Era
era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia dengan transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka, bebas, dan partisipasif. Nah, teman-teman, ada beberapa ciri utama demokrasi era reformasi, yaitu antara lain yang pertama, pemilihan umum langsung. Salah satu perubahan terbesar adalah pelaksanaan pemilihan umum yang langsung untuk memilih presiden dan anggota legislatif yang dimulai pada tahun 2004. Teman-teman, sebelumnya presiden dipilih oleh MPR, tetapi sekarang rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pimpinan mereka. Yang kedua itu ada peningkatan kebebasan politik dan media. Setelah reformasi, kebebasan berekspresi dan pers mengalami kemajuan yang signifikan. Media dapat melaporkan berita tanpa kontrol yang ketat dari pemerintah, meskipun masih ada tantangan terkait keberagaman reformasi dan pluralisme media. Yang ketiga ada desentralisasi kekuasaan. Pemerintah melakukan desentralisasi untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah. Hal ini itu bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta mendorong pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Yang keempat, ada reformasi hukum dan anti korupsi. Munculnya lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan upaya perbaikan sistem hukum bertujuan untuk memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi. Nah, meskipun demikian, korupsi masih menjadi masalah besar yang dihadapi Indonesia. Yang kelima ada pluralisme dan hak asasi manusia. Di era reformasi, ada penekanan yang lebih besar pada hak asasi manusia dengan berbagai kebijakan yang mendukung pluralisme agama, etnis, dan budaya. Masyarakat semakin diberikan kebebasan untuk menyuarakan perbedaan pendapat.